Pendaftaran peserta didik baru Provinsi Jawa Barat, jenjang SMA, SMK, dan SLB tahun 2020 akan segera dimulai. Apa yang harus disiapkan sekolah? Simak dan ikuti pada video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video ini, kita akan membahas seputar PPDB Jawa Barat tahun 2020. Apa persiapan yang harus dilakukan sekolah sebelum jadwal PPDB pendaftaran dibuka secara resmi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Ada dua web resmi sebagai media informasi dan web aplikasi pendaftaran yang harus diketahui oleh semua calon peserta didik, terutama sekolah yang akan membuka pendaftaran peserta didik baru. Dalam hal ini SMA, SMK, dan SLB di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, web resmi PPDB Jabar 2020, sebagaimana yang tampil dalam layar. Ini adalah website resmi yang akan mempublikasikan, menyampaikan informasi seputar PPDB, ketentuan, aturan main, kemudian berita-berita kegiatan, termasuk juga progres dalam prosesnya nanti ketika pendaftaran. Semuanya akan disampaikan melalui website ppdb.disdik.jabarprov.go.id. Ini menjadi media informasi bagi calon peserta didik, orang tua, dan pihak-pihak yang berkepentingan, terutama sekolah, sebagai laman resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam mengelola kegiatan PPDB ini. Kemudian yang kedua, untuk sekolah dalam website resmi PPDB ini tidak perlu melakukan persiapan data, tidak perlu kita menyiapkan ataupun entry data-data yang harus diupdate begitu, karena website resmi PPDB ini adalah murni untuk media informasi kepada peserta didik atau calon peserta didik dan orang tua calon peserta didik. Kemudian yang kedua adalah website e-lokasi sekolah juara. Dalam website ini ditampilkan atau disampaikan, diinformasikan tentang simulasi PPDB, khususnya ini bagi SMA yang menggunakan sistem zonasi, jalur pendaftarannya. Kemudian ada informasi setiap sekolah di Provinsi Jawa Barat, informasi detail tentang sekolah, supaya calon peserta didik yang akan mendaftar ke sekolah-sekolah pilihan tersebut bisa mengetahui atau mempelajari, mengenal begitu sekolah yang akan mereka pilih. Nah, di dalam web ini, sekolah harus melakukan update data sekolah, profil, begitu. Kemudian update titik koordinat sekolah. Kemudian update foto-foto yang menampilkan kegiatan sekolah. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita cari sekolah, kemudian silahkan masukkan NPSN sekolahnya, kemudian cari sekolah, kemudian kita klik di sini sebagai contoh SMKN Karangjaya, lihat detail. Nah, di sini foto belum update, beberapa data mungkin ada yang berubah, ada yang perlu diperbaiki, dan tampilan yang akan muncul nanti di peserta didik bagi yang mencari data sekolahnya akan tampil seperti ini.
Kemudian untuk mengupdate foto, kemudian merubah atau mengupdate data profil sekolah juga, dan koordinat lokasi sekolah, silakan klik update di sini. Akan diarahkan ke alamat dapodik.disdik.jabarprov.go.id/update profil. Nah, di sini kita login dengan menggunakan ID SPTJM. Tentunya teman-teman operator mengetahuinya. Bagi Bapak Ibu teman-teman yang memang bukan operator sekolah, bisa menanyakan user sekolah, user ID SPTJM-nya apa, kemudian passwordnya apa. Nanti akan diberikan user ID SPTJM dan passwordnya. Oke, ini sudah berhasil login. Kemudian di sini ada menu pilihan update foto profil. Kita tunggu. Nah, ini sudah diupdate ya. Jadi kalau belum diupdate atau mau merubah foto yang baru, misalnya kita klik saja. Kemudian pilih foto yang akan kita upload, kemudian klik upload. Gitu. Di sini disediakan beberapa foto. Ya, kita pilih beberapa foto yang menggambarkan kegiatan, lokasi, dan lain sebagainya begitu. Yang penting menggambarkan tentang sekolah kita, sekolah teman-teman semua. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, data sekolah. Silakan diupdate kalau memang ada perubahan, ya, ada data yang kurang begitu, atau data yang masih kosong, nama kepala sekolah, nama operator misalnya. Kemudian yang ketiga, koordinat sekolah. Koordinat sekolah juga sama, silakan di sini ada map Google ya, Google Map, dan di sana juga sudah muncul lokasi koordinat sekolah teman-teman Bapak Ibu semua. Setelah itu ya kita logout dan semuanya sudah terupdate. Itu yang pertama yang harus disiapkan oleh sekolah. Jadi kita perlu update profil sekolah, ya baik itu SMA atau SMK dan SLB di Provinsi Jawa Barat. Kemudian selanjutnya yang kedua, ya web yang tadi yang pertama adalah web informasi seputar PPDB Jabar 2020. Kemudian web yang kedua adalah tentang e-lokasi sekolah juara. Kemudian beberapa informasi tentang update daftar sekolah, ya. Kemudian ranking sekolah mana saja yang paling banyak dilihat dan seterusnya, gitu. Nah, di sini juga ada simulasi PPDB bagi calon peserta didik, khususnya SMA yang menggunakan jalur zonasi dan bagaimana kita memetakan sekolah mana saja, sekolah apa saja yang berada di radius sekitar domisili calon peserta didik. Silakan disimak saja yang lainnya untuk lebih jelasnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi pendaftarannya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sistem PPDB pada tahun ini itu ada dua opsi. Yang pertama, peserta didik langsung mendaftar secara personal, ya, langsung mendaftar dengan menggunakan user dan passwordnya masing-masing. Kemudian opsi yang kedua itu melalui bantuan sekolah asal untuk didaftarkan ke sekolah tujuannya. Tentunya pada kesempatan kali ini teman-teman operator ataupun rekan-rekan guru yang bertugas atau yang diberi tugas di SMP, MTS, ataupun yang sederajat itu sedang sibuk me-entry data, nilai, rapot, dan lain sebagainya. Karena memang tahun ini sedikit berbeda, yang biasanya kita menggunakan
peringkat daripada ataupun nilai daripada ujian nasional. Nah, sekarang tidak ada nilai ujian nasional, yang digunakan adalah nilai rapot. Maka dari itu mungkin agak sedikit berbeda. Ya, teman-teman di SMP juga diikut sertakan untuk menyiapkan PPDB Jabar 2020 ini. Untuk username dan password silakan ditanyakan ke koordinator atau fasilitator setiap daerah masing-masing. Ya. Kemudian di sini saya sudah login. Ya. Nah, pada tampilan dashboard sekolah.ppdb.disdikjabarprov.go.id ini ada beberapa menu yang sekali lagi harus disiapkan terlebih dahulu oleh sekolah. Ya, sebelum nantinya pada tanggal 8 Juni 2020, peserta didik atau calon peserta didik mulai mengakses laman pendaftaran web ini ya, dengan alamat pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id. Ini tampilan home PPDB ya. Kemudian info sekolah juga di sini ada, dan ini juga tidak sinkron dengan e-lokasi tadi, berbeda. Jadi silakan untuk update lagi profil. Silakan jika memang ada yang keliru, ada yang salah, ya, bisa dirubah, ditambahkan. Jika sudah benar, ya kita submit saja begitu. Ya. Alamat, koordinat juga disamakan dengan koordinat yang ada atau yang kita update di e-lokasi sekolah supaya sama. Ya. Ini dipastikan benar koordinatnya. Kemudian yang kedua, informasi. Informasi ini untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin nanti akan muncul sebagai pengumuman. Ya, silahkan diisi jika diperlukan. Kemudian prestasi kejuaraan silahkan diisi dengan prestasi-prestasi yang diraih oleh sekolah sebagai media promosi juga begitu bagi siswa. Kemudian selanjutnya yang perlu diisi oleh sekolah adalah program keahlian dan atau kompetensi keahlian. Nah, ini yang harus ditambahkan. Di sini saya sudah menambahkan 3 sesuai dengan jurusan yang ada di sekolah. Jika belum, silahkan tambah jalur baru. Kemudian pilih bidang keahliannya apa. Kemudian pilih juga program keahliannya apa. Kemudian pilih juga yang terakhir adalah kompetensi keahlian. Kemudian klik simpan. Ini sebagai contoh saja. Kemudian ulangi lagi. Nah, ketika menambahkan tambah jalur baru lagi kemudian tidak respon begitu, silakan untuk di-refresh terlebih dahulu, kemudian klik tambah jalur baru lagi. Ya. Jika ada kasus ketika diklik setelah menambahkan yang satu jurusan misalkan, ternyata ketika diklik lagi menjadi tidak bisa, tidak respon, nah, kita refresh terlebih dahulu, kita klik lagi tambah jalur baru dan akan muncul kolom isian tambah kompetensi keahlian yang baru. Jika ini sudah diisi, kemudian selanjutnya kuota. Nah, ini penting dan tolong perhatikan jadwal untuk pengajuan kuota ini karena tentunya melalui cabang dinas pendidikan setiap wilayah ini akan diajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Maka dengan segera untuk diisi, sekaligus juga legalitasnya, surat pengajuan untuk kuotanya juga diajukan melalui cabang dinas wilayah masing-masing. Silakan disesuaikan dengan jumlah kuota yang ingin diajukan. Ya. Kemudian jumlah ajuan ini juga menyesuaikan dengan ketentuan Juknis PPDB 2020 dan di sini sudah ada keterangannya. Tinggal dihitung saja. Ya. Dihitung jumlah ajuan yang diajukan untuk jalur-jalur pendaftaran pada PPDB 2020 ini. Jika sudah diisi semua dan tidak ada notifikasi kesalahan atau jumlah yang error atau kelebihan dan lain sebagainya, klik submit dan nanti akan muncul notifikasi hijau seperti ini. Tandanya kuota yang kita isikan itu sudah benar, begitu. Jadi tidak ada kesalahan. Nah, setelah ini selesai, ya, tentunya ini harus sesuai dengan surat pengajuan kuota yang resmi
yang ditandatangani oleh kepala sekolah yang diajukan melalui cabang dinas wilayah masing-masing. Gitu. Ini harus sama, jadi jangan sampai salah. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah user. Nah, user di sini adalah untuk menambahkan operator yang nanti akan membantu kita, ya, membantu Bapak Ibu guru atau yang ditugasi menjadi operator yang tugasnya adalah entry data peserta didik. Meskipun untuk entry data peserta didik apakah operator atau advisor. Ya, kalau sebelumnya di sini bahasanya verifikator ya, untuk memverifikasi data dan berkas. Nah, sekarang istilah yang terbaru di 2020 ini ada advisor. Apakah itu verifikator juga tugasnya sebagai memverifikasi berkas begitu, atau yang lainnya, atau BK misalnya. Ya, kita lihat kembali kepada juknisnya nanti. Ya. Kita pilih misalnya di sini operator saja. Kemudian simpan. Nah, secara otomatis di sini sudah dibuatkan satu user ya dengan nama, kemudian username-nya, kemudian sebagai role-nya itu sebagai operator. Ya, nanti bisa diedit atau dihapus begitu. Nah, nanti rekan-rekan kita atau teman-teman kita yang memang ditugasi menjadi operator nanti diberi username ini dan passwordnya. Nanti mereka juga bisa login ke laman sekolah PPDB Distrik Jabar ini ya, untuk entry data mendaftarkan siswa-siswa atau data-data yang sudah ada di sekolah. Jadi seperti ini ya yang perlu kita siapkan. Kita review ulang lagi. Yang pertama adalah lokasi, kita harus update profil data sekolah, kemudian foto, kemudian titik koordinat. Kemudian yang kedua, kita harus entry atau menambahkan kompetensi keahlian di web aplikasi pendaftaran PPDB. Kemudian kita mengajukan kuota secara digital melalui laman ini, melalui aplikasi ini, yang tentunya nanti akan diverifikasi, divalidasi oleh dinas begitu. Ini kuota yang disetujui berapa begitu, sesuai dengan ajuan atau kurang atau lebih misalnya. Ya, itu nanti sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang ketiga, kita menambahkan user, ya, baik operator ataupun advisor. Nah, jadi hal-hal ini yang harus disiapkan oleh sekolah sebelum PPDB 2020 Jawa Barat ini akan dibuka dan diakses oleh calon peserta didik di Provinsi Jawa Barat. Silakan komen-komen di bawah jika memang penjelasannya kurang dipahami, bisa bertanya atau mungkin bisa koreksi jika memang penjelasannya ada sedikit kekeliruan, kesalahan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya, dan semoga PPDB 2020 ini berjalan lancar, sukses, ya, tidak ada hambatan. Like jika Bapak, Ibu, rekan-rekan semua suka dengan video ini, kemudian subscribe juga, kemudian share supaya teman-teman operator sekolah yang lain juga bisa menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.